Selamat pagi sahabat GFS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari saudara luangkan waktu sejenak. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami pada malam tadi. Hantarlah kami oleh firman-Mu ketika kami masuki hari ini. Hari yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk beraktivitas. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Hosea 6 ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nats ini adalah teguran Allah kepada umatnya yang telah berperilaku jauh dari kasih setia Allah. Sekaligus juga panggilan untuk bertobat, meninggalkan penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain. Serta harus berpegang teguh kepada perjanjian ilahi. Komit memelihara persekutuan dengan Allah selaku umat perjanjian. Isi perjanjian tertera dalam Keluaran 19 ayat 5. Demikian bunyinya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Akan tetapi, Israel telah menyeleweng, menyembah ilah-ilah lain yang dimaknai sebagai persundalan rohani. Untuk menggambarkan hubungan Allah dengan Israel. Israel yang tidak setia. Maka Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer, seorang perempuan sundal. Oleh pemberitaan Nabi Hosea, maka Israel pun menyadari perlu bertobat, menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan bagi Allah. Dalam ayat 1 pasal 6 berbunyi seperti berikut. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Akan tetapi saudaraku, pertobatan mereka hanya berlangsung sesaat. Kesetiaan mereka menguap. Dalam ayat 4 berbunyi, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Allah melihat pertobatan mereka sangat dangkal. Cinta kasih mereka kepada Allah menguap segera. Mereka tetap beribadah dan melakukan ritual kurban, tapi kasih setia sudah kabur. Komitmen mereka sebagai umat perjanjian telah pudar dan menguap. Mereka rutin mempersembahkan kurban bakaran, kurban sembelihan, tanpa didasari kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka telah melanggar perjanjian. Maka korban persembahan mereka pun tidak memiliki arti di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, nats ini mengajarkan bahwa Allah lebih menyukai kasih setia, yakni berpegang teguh pada perjanjian dan pengenalan akan Allah. Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan palsu. Di bibir mengaku dosa, tapi di hati masih menikmati kejahatan. Allah lebih menikmati, lebih mencintai cinta kasih, bukan ritual tanda pengampunan dosa semata. Allah menghendaki ibadah yang sejati, bukan ibadah palsu. Menjalankan aturan atau hukum, yakni mempersembahkan korban sembelihan tanpa kesetiaan kepada Allah, adalah ibadah palsu. Yang diminta Allah dari kita
umatnya adalah kasih setia yang kokoh sebagai tanggapan atas kasihnya, bukan ibadah yang rutinitas. Allah menghendaki kesalehan yang sungguh-sungguh, bukan kesalehan yang palsu. Kegiatan keagamaan dapat digunakan sebagai topeng di hadapan manusia untuk menutupi kebusukan dalam hati. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu dan tidak tertipu oleh penampilan saleh manusia. Allah juga meminta dari kita, umatnya, pengenalan akan pribadi Allah. Kita harus menyembah Allah yang kita kenal. Tanpa pengenalan yang benar, iman kita tidak bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, maka semakin menyadari keadaan kita sebenarnya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, dilandasi kesetiaan kepada Allah dan pengenalan kita akan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami, kami mau dipimpin Roh Kudus agar kami dituntun di dalam hidup kami, hidup dalam kasih setia, beribadah tulus tanpa bertopeng kepura-puraan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku GKPS